Salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, para keluarganya, dan insya Allah kita sebagai pengikutnya mendapat syafaat di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak putus-putus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesehatan, waktu luang sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam rangka bermaaf-maafan untuk acara menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan lancar. Mari kita buka acara ini bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mudah-mudahan acara ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak RT kita, yaitu Bapak Dini. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita ajarkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita bersama sehingga kita bisa hadir pada saat sekarang ini berkumpul di pendopo. Salawat dan salam tidak lupa kita hadirkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Ustaz Abdul Mudakir Mufakir yang hadir pada saat sekarang ini, yang insya Allah nanti akan mengisi tausiah sedikit siap-siap kita nanti menghadapi insya Allah bulan suci Ramadan. Yang saya hormati Bapak sesepuh atau senior kita dari Pak Haji, semua bapak-bapak yang sudah hadir di sini, serta ibu-ibu RT 10 semuanya yang hadir pada saat sekarang ini, dan kita doakan yang belum bisa hadir semoga di lain waktu bisa hadir bersama-sama untuk kegiatan kita berikutnya. Tidak lupa hadiah kita, ucapan terima kasih dari kami pengurus kepada seluruh panitia yang sudah mempersiapkan acara ini. Meskipun sangat sederhana, kita ambil hikmahnya, yang mana munggahan ini adalah tradisi yang menurut kami cukup baik ya, kita pertahankan dari RT 10 dari tahun ke tahun. Ini ajang kita bersilaturahmi, memperkuat ukhuwah Islamiyahnya antar sesama warga di RT 10 dalam menyongsong kegiatan nantinya insya Allah bulan Ramadan yang akan kita laksanakan mungkin tanggal 18 ya, 18 nanti. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita cita-citakan dari awal berjalan dengan baik, aman dan lancar untuk selanjutnya. Mungkin dari saya selaku pengurus RT 10 mengucapkan ribuan maaf. Sebelumnya maaf lahir batin kepada keluarga semua RT 10, bapak-bapak, ibunya, yang mana kami selama pengurusan jika masih banyak kekurangan atau hal-hal yang perlu kita perbaiki, mohon saran dan masukannya. Mungkin itu aja dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Untuk selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara tentang kita yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Abdul Mufakir. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi al-bararatil kiram. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرح بدخول رمضان حرم الله jasadahu ala minbar. Yang terhormat Ketua RT 10 yang saya hormati para tokoh masyarakat, para ulama, para asatidz, ibu-ibu, bapak, khususnya warga RT 10 RW 7. Kalau saya nyebutnya komplek Angkasapura aja. Nah, dulu saya lama bergaul di sini, gitu ya, sehingga alhamdulillah jalinan silaturahim masih tetap terjaga dan masih diingat sama salah satunya yang Ibu Skandar, Ibu Mariadi, dan menghubungi saya untuk hadir di acara ajang silaturahim menjelang bulan suci Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang saya tidak bisa sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Syukur alhamdulillah, siang ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diantaranya nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, dan nikmat kesempatan, sehingga kita semua bisa hadir di tempat ini di pendopo RT 10 dalam rangka silaturahim menjelang datangnya bulan silaturahim yang kita kenal tadi Pak RT menyatakan munggahan di RT 10. Salawat serta salam juga kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan hingga ke alam yang terang benderang, dari zaman jahiliyah hingga ke zaman modernisasi seperti saat ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia, tentunya kita sama-sama tahu bahwa sebentar lagi kita akan memasuki datangnya bulan suci Ramadan. Tentunya kita sudah bolak-balik mencari informasi, baik di media, bertanya kepada ustadz, bertanya kepada guru-guru ngaji, bertanya kepada para kiai, apa yang harus kita siapkan untuk melaksanakan dan menyempurnakan amalan ibadah kita selama kita mengikuti kegiatan bulan suci Ramadan. Itu adalah tanda rasa semangat kita, rasa tanda semangat kita menjelang datangnya bulan suci Ramadan, kegembiraan kita. Tentunya salah satu usaha kita untuk memperoleh nilai-nilai pahala puasa yang lebih sempurna lagi ke depan. Mungkin setahun kemarin kita banyak kesalahan, kita banyak dosa yang tidak kita sengaja, bahkan kita alpa kalau kita ini sudah berkali-kali bertemu dengan bulan suci Ramadan. Namun sebagai umat yang beriman, tentunya nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah itu yang harus kita jaga, dan pahalanya pun harus kita sempurnakan. Kemudian ada langkah-langkah yang harus kita lakukan selama kita mengikuti kegiatan bulan suci Ramadan agar lebih sempurna lagi. Di sini kita harus banyak-banyak mengambil hikmah, kita harus banyak-banyak mengambil pelajaran terhadap bulan suci Ramadan.
Di antaranya sedikit saya ingin menyampaikan kata Nabi, yaitu ada 3 perkara orang yang dianggap rusak di muka bumi ini. Yang pertama yaitu suhud muto'un, yaitu sifat kikir, sifat pelit yang dia taati selama hidup di dalam dunia. Untuk mencegah itu, untuk mengobati itu, maka puasalah di bulan suci Ramadan. Kalau kamu bisa mengambil hikmahnya, maka kamu akan terhindar dari sifat tersebut. Kalau kita sudah terhindar dari sifat tersebut, maka kita tidak dianggap rusak di muka bumi ini, seperti apa yang Nabi katakan. Ya, jadi jangan sampai Ramadan berlalu begitu saja tanpa ada pesan dan pesan yang harus kita terapkan pada diri kita. Ramadan juga ajang dari muhasabah kita, introspeksi diri kita. Apakah tahun kemarin saya ini masih dianggap rusak karena penyakit yang tadi saya sebutkan, suhun muto'un, sifat pikir, sifat pelit yang kita taati. Nah, dengan datangnya bulan suci Ramadan, obati sifat tersebut sebagai obat, sebagai peringatan buat kita. Karena apa? Karena selama bulan suci Ramadan kita dididik, kita dilatih untuk banyak berbagi. Karena Allah akan melipat gandakan nilai-nilai pahala puasanya. Ini hikmahnya, sehingga nanti setelah Ramadan berlalu kita tidak atau sembuh dari penyakit yang kita alami tersebut. Ya, jadi Ramadan itu sebagai ajang introspeksi diri. Karena di situ kita harus bayar zakat diri. Ada zakatnya, diri kita ini hidup bukan hanya PBB aja ya PRT. Bukan hanya PBB aja yang ada zakat pajaknya. Kita juga dikenakan pajak setahun sekali sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dasarnya di bulan suci Ramadan berupa zakat fitrah yang kita diberikan kepada orang yang lebih berhak. Kemudian yang kedua, kita dianggap orang rusak, yaitu wahawa mutba'un, yaitu kita mengumbar hawa nafsu. Memang tepat bulan suci Ramadan ini tempatnya kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Karena yang harus kita perangi selama bulan suci Ramadan adalah hawa nafsu. Katanya setan-setan semuanya dibelenggu, api neraka ditutup, yang ada hanya nafsu kita. Itulah musuh yang terberat pada diri kita yang harus kita perangi supaya kita menjadi manusia yang lebih sempurna, baik di hadapan Allah maupun untuk perjuangan agama kita. Ya, paham nih? Jadi ajang introspeksi diri kita di bulan suci Ramadan. Salah satunya kita bisa mengendalikan hawa nafsu, kita terhindar dari penyakit suhud muto'un.
Dan yang ketiga yaitu wa'jabul mar'i bi nafsih, yaitu ujub pada diri kita sendiri. Selama ini kita rajin ibadah, kita rajin ke masjid, kita rajin tahajud, kita rajin duha, kita rajin zikir dan lain sebagainya, bahkan kita rajin sedekah. Maka kita cap diri kita ini menjadi orang yang lebih banyak ibadahnya kepada Allah. Itu juga tidak bagus, karena nilai kebaikan kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tergantung daripada hati kita yang harus kita perbaiki di bulan suci Ramadan. Mari kita banyak-banyak selama di bulan suci Ramadan, kita harus banyak-banyak beramal ibadah, harus selalu mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena di bulan suci Ramadan ini tempatnya Allah memberikan ampunannya kepada dosa-dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Di bulan suci Ramadan inilah tempat kasih sayang Allah berikan kepada hamba-Nya yang beriman. Dan di bulan suci Ramadan inilah tempat Allah memberikan kenyamanan atau menghindarkan hamba-Nya dari siksa api neraka atau yang kita kenal dengan hukum minan. Ini yang hikmah-hikmah yang harus kita pelajari, yang harus kita ketahui selama kita mengikuti bulan suci Ramadan. Ya, ibu-ibu, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah dan kita diakui sama Allah sebagai hamba-Nya. Selagi kita menjadi hamba Allah yang harus patut untuk mencapai gelar ketakwaan kita kepada Allah. Wa'ijabul mar'i binafsih dapat kita hindari. Itu dari sisi ibadah. Apalagi kalau dari sisi duniawi, sangat-sangat tidak bolehkan. Ya, bahwa kita ini adalah jabatan yang paling tinggi, kita ini adalah orang kaya. Nah, itu ujub pada diri kita sendiri yang akan mengakibatkan muncul sifat kesombongan. Hanya Allah lah yang memiliki sifat sombong. Manusia tidak boleh memiliki itu. Maka celakalah bagi hamba-hamba Allah yang memiliki sifat kesombongan dan yang berjalan di muka bumi ini. Khawsun yuftir nasyam, ada 5 perkara yang bisa mengurangi atau membatalkan nilai pahala puasa kita. Kalau tadi 3 yang Allah menganggap diri kita rusak di muka bumi ini. Kemudian di dalam mengisi bulan suci Ramadan ada 5 perkara kata Nabi yang bisa berkurang nilai pahala puasanya. Yang pertama adalah kita selalu bicara dusta. Nih, selama bulan puasa kita tidak boleh berbicara dusta. Kita tidak, yang kedua kita tidak boleh membicarakan orang lain, ghibah. Kita juga nggak boleh mengadu domba, namimah. Kita nggak boleh itu yang dilarang sama Nabi Muhammad mengajarkan kepada umatnya seperti itu, bahwa kita harus menjaga nilai-nilai pahala puasa kita. Hanya kita yang bisa menjaga itu.
Hanya kita yang bisa menyempurnakan nilai pahala puasa kita menjadi lebih sempurna, sehingga berdampak kita menjadi manusia yang lebih baik. Kita selalu optimis. Doa-doa kita di bulan suci Ramadan harus selalu optimis. Kalau kita yakin doa-doa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita pesimis. Saya ketemu Ramadan berkali-kali, namun doa saya belum juga dikabul. Tapi Allah melihat proses daripada itu semua. Mau saya ceritakan sedikit terkait masalah optimis dan pesimis terhadap doa. Mau saya cerita dulu ya, Pak RT ya, sedikit. Jadi namanya cerita ini ya, cerita. Jadi dulu ada seorang pemuda, ya. Ini kaitan optimis sama pesimis dengan doa yang dia sampaikan kepada Allah. Jadi dia itu terkadang terbesit di hatinya ini suujon kepada Allah, buruk sangka kepada Allah. Ya doa saya nggak dikabul lagi, ya doa saya males jadi berdoa, males ibadah. Nah dulu ada seorang pemuda yang ganteng-ganteng amat lah, ya agak dibilang ganteng ya enggak, dibilang jelek ya mungkin boleh dibilang jelek lah, ya maaf ya. Enggak, ini seorang lelaki namanya Sulaiman. Enggak jelek Ustaz, kurang ganteng. Kurang ganteng, nah ya. Jadi saya ingin dari bahasa tadi susah. Ternyata terima kasih Mbak Yadi. Kurang ganteng lah, ya bukan jelek, kurang ganteng. Dia mencintai seorang wanita yang begitu cantik, namanya Fatimah. Begitu cantiknya. Jadi orang cantik disukain sama orang yang kurang ganteng. Kira-kira diterima nggak? Kira-kira diterima nggak nih, Ibu? Ada orang cantik, kita cantik disukai sama orang yang kurang ganteng. Terima nggak? Tolak. Tolak. Secara fisik, ya secara fisik ditolak. Ini secara fisik ditolak. Kemudian si Firman ini dia semangatnya untuk merebut orang itu, si Fatimah ini dia nggak mau kalah, dia berusaha semaksimal mungkin. Kemudian dia datang kepada salah satu kiai, ya kiai, saya mencintai seorang Fatimah yang begitu cantik, kira-kira dengan wajah saya yang pas-pasan ini diterima enggak ya? Kata Pak Kiai, kenapa enggak? Bagaimana caranya? Silakan kamu sekarang sholat tahajud deh setahun aja, kamu berdoa minta sama Allah gimana caranya supaya Allah mengabulkan doa kamu. Baik Pak Kiai. Udah pulang ke rumah dia berdoa, dia sholat tahajud. Setiap doa tahajud dia paksa doanya tuh bukan ya Allah, bukannya pakai bahasa Arab lagi, tapi pakai bahasa Indonesia yang dia bisa. Ketika setelah doa tahajud dia minta, ya Allah mudah-mudahan Fatimah menjadi jodoh saya. Ya Allah, andaikan Fatimah bukan menjadi jodoh saya, takdirkan menjadi jodoh saya. Kalau memangnya Fatimah ini sudah ada jodoh, gagalkan, kembalikan kepada saya. Itu maksa, doanya maksa banget sama Allah. Andaikan catatanmu, takdirmu tidak menjadi jodoh saya, Fatimah ini rubah takdirnya supaya menjadi jodoh saya. Sangat begitu, sangat mencintainya nih si Sulaiman kepada si Fatimah. Akhirnya berlalu
setahun dia datang lagi ke gurunya. Pak Kiai, saya sudah jalankan apa yang sudah diperintahkan. Saya tahajud setiap malam selama 1 tahun. Ya Pak Kiai, anjurkan. Kemudian apa yang harus saya lanjutkan selanjutnya untuk memperoleh Fatimah? Ya udah, kamu datanglah ke rumahnya. Datang tuh Sulaiman ke rumah Fatimah. Nah setelah datang ke rumah Fatimah, dia ditemui, yang nemuin adalah ibunya. Ibunya ini seorang janda. Ibunya Fatimah ini seorang janda. Ini cerita nih Bu ya. Jadi bukannya beneran namanya cerita, tapi inti dari cerita ini yang penting, yang harus kita pegang nilai-nilainya. Kemudian si ibu bertanya, Sulaiman mau ngapain? Bu, saya datang ke sini mau ketemu Fatimah. Ada enggak di rumah? Oh, Fatimahnya lagi enggak ada. Mau ada apa? Saya pengen bicara 4 mata sama Fatimah. Memang kepo ibunya nih. Emang ada apa sih? Begini Bu, sebenarnya saya udah lama ada hati dengan anak ibu yang namanya Fatimah. Kemudian si ibu ini lah, si Sulaiman, lu nggak kira-kira apa nih ya? Anak gue cantik banget. Lu selama ini gue juga berdoa di hatinya, ternyata dia ya, bahasanya ya, bahasa si ibu namanya Ibu Jubeda. Anggaplah Ibu Jubeda. Ibu Jubeda ini juga ternyata berdoa sama Allah supaya Sulaiman menjadi jodohnya, supaya Sulaiman ini menjadi jodohnya. Ya Allah, jadikan Sulaiman menjadi pasangan hidup saya. Selama ini saya hidup sendiri, supaya ada temennya. Jadikan ya Allah Sulaiman nggak apa-apa dah, daripada saya hidup sendiri di dunia ini, tidak ada pasangannya. Ternyata sama yang dilakukan sama Ibu Jubeda, doanya sama persis dengan apa yang sudah disampaikan doanya Sulaiman kepada Allah. Kira-kira Allah ngabulin yang mana ini? Ya, ada dua doa yang sama dengan permintaan yang sama, tapi Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Ya, Allah Maha Kuasa dan Maha mengetahui apa yang akan diberikan kepada hamba-hambanya yang sudah berdoa. Akhirnya datang lagi, ya Sulaiman, sebenarnya aku juga suka sama kamu. Itu si Sulaiman kaget mendengar ucapan Ibu Jubeda seperti itu. Lah, saya doa selama ini minta anaknya, kenapa dapat ibunya? Gitu ya, kenapa dapat ibunya? Akhirnya nih datang Sulaiman ke Pak Kiai. Ada Sulaiman, baik Ibu Jubeda, nanti saya pikir-pikir dulu dan pulang. Pak Kiai, ada apa, gimana, diterima? Diterima, cuman ini doa saya salah alamat ini, malaikat salah nyampe ini. Kenapa benturan? Saya minta anaknya, kenapa emaknya yang dapat? Tuh ya, kata Sulaiman, itu bukan benturan Sulaiman. Silahkanlah sekarang kamu istikharah, mana yang kira-kira hasil istikharah kamu yang akan diterima oleh Allah. Istikharahlah tuh Sulaiman. Setelah istikharah, kemudian datang lagi kepada kiainya. Udah Sulaiman, sudah, apa hasilnya? Tetap dapat ibunya.